Anda tergolong orang yang sukses di masa yang akan datang. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang loop atau kaca pembesar untuk fisika SMA kelas 11. Let's be smart to learn basic. Go. Loop atau kaca pembesar biasa dipakai oleh tukang memperbaiki arloji, di mana loop ini adalah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil agar dapat nampak lebih besar dan jelas terlihatnya. Nah, di dalam penggunaan loop atau cara menggunakan loop di sini ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara berakomodasi atau berakomodasi maksimum. Kalau dilakukan dengan cara berakomodasi maksimum di sini, maka mata kita ini akan cepat menjadi lelah karena harus bekerja keras untuk bisa melihat sejelas-jelasnya objek atau benda yang sedang kita amati. Untuk pengamatan benda dengan mata berakomodasi ini, maka benda tersebut harus diletakkan di ruang satu. Maka bayangan yang akan dibentuknya jatuh di titik dekat mata, yaitu di depan lensa, karena bayangan berarti lambangnya adalah S-aksen, mana S-aksen ini besarnya sama dengan min PP atau punktum proksimumnya untuk titik dekat mata. Nah, bayangan yang terbentuk yaitu yang paling besar atau yang maksimum. Jadi di sini dengan cara akomodasi ini, bayangan yang dibentuk oleh loop adalah sebesar-besarnya. Di sini adalah ada konstruksi daripada loop tersebut yang menggunakan loop tersebut adalah menggunakan lensa. Loop ini menggunakan lensa positif atau lensa cembung yang memiliki dua fokus di muka dan di belakang, yang memiliki titik fokusnya dilambangkan dengan F. Selain itu, lensa memiliki titik optik yang dilambangkan dengan O. Ada sebuah benda diletakkan di ruang satu, berarti dia berada di antara titik fokus dan titik optiknya. Sedangkan mata melihat di belakang lensa cembung tersebut yang dipakai sebagai loop, di mana untuk benda yang terletak di depan loop di antara fokus dan optik tadi memiliki jarak sebesar S lebih kecil daripada F, atau jarak objek terhadap loop lebih kecil daripada titik fokus lensa yang digunakan. Nah, dengan menggunakan dua sinar istimewa, sinar datang sejajar sumber utama akan dibiaskan menuju ke titik fokus yang di belakang. Kemudian yang kedua adalah sinar istimewanya, sinar yang menuju titik optik tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Nah, untuk terbentuknya bayangan, lukisan bayangan yang dibentuknya dengan menarik terusan garis dari yang dibiaskan menuju fokus dan yang ditujukan kepada titik optik, maka di sini nanti akan terdapat atau mendapatkan
titik potong kedua garis terusan tadi, dan disitulah lukisan tempat bayangan lensa positif dari loop tersebut terbentuk. Untuk akomodasi maksimum atau berakomodasi, maka bayangannya berada di titik dekat mata atau besarnya sama dengan titik dekat mata, di mana S aksennya sama dengan min punctum proximum atau sama dengan min SN. Jadi titik dekat mata itu bisa SN, bisa punctum proximum. Dan perbesaran sudut atau angler yang dihasilkan loop dilambangkan dengan gamma, dirumuskan gamma sama dengan PP per F plus 1. PP punctum proximum, F fokus, gamma adalah perbesaran sudut atau angler dari loop yang digunakan. Kemudian untuk cara yang kedua adalah dengan cara mata tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi berarti mata dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan tidak bekerja. Berarti orang yang sedang melakukan pengamatan sesuatu benda dengan cara tanpa akomodasi ini, maka mata tidak akan mudah lelah karena dalam keadaan santai. Cara ini benda diletakkan di titik fokus lensa atau tepat di fokus lensa loop yang digunakan, dan kemudian bayangan akan jatuh di jauh tak terhingga. Jadi S aksennya di tak terhingga. Nah, lukisan bayangan dari loop tersebut bisa kita perhatikan pada gambar berikut, yaitu loop memiliki lensa positif, fokusnya kanan kiri atau muka belakang F dan titik optiknya O. Benda diletakkan sebagai objek di titik fokus bagian depan lensa tersebut, yang jaraknya bisa dinyatakan berarti S sama dengan F. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus, menuju mata yang mengamati, kemudian sinar yang datang menuju optik tidak dibiaskan. Kalau kita tarik garis terusannya, sinar yang dibiaskan ke fokus dan yang diteruskan oleh optik tadi, maka akan didapatkan garis saling sejajar. Nah, di sini dapat dinyatakan bahwa tidak bertemunya kedua garis terusan tersebut, maka bayangan yang dihasilkan berada di tempat yang jauh tak terhingga. Ini adalah dilakukan untuk mata tanpa akomodasi. Perbesaran yang dihasilkan oleh mata untuk mengamati menggunakan loop tanpa akomodasi ini, ya, besarnya adalah gamma sama dengan PP per F. Jadi tidak plus 1. Plus 1 berarti untuk yang berakomodasi, tanpa plus 1 berarti yang tanpa akomodasi. Nah, ini adalah untuk konsep utama dari loop sebagai alat optik, yang mana loop ini nama lainnya adalah kaca pembesar, dan selanjutnya mari kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Soal yang nomor 1, seorang tukang arloji sedang menggunakan loop untuk memperbaiki arloji. Jika tukang arloji memiliki mata normal, loop memiliki titik fokus 12,5 cm, tentukan perbesaran anglernya jika A, mata berakomodasi maksimum, B, mata tidak berakomodasi, C, mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Oke, yang diketahui di sini berarti PP-nya sama dengan 25 cm, F-nya 12,5 cm. Yang pertama yang kita selesaikan adalah yang A, perbesaran mata berakomodasi maksimum. Gamma sama dengan PP per F plus 1,
PP-nya adalah 25 cm, F-nya adalah 12,5 cm, maka 25 dibagi 12,5 plus 1, 25 dibagi 12,5 adalah 2, ditambah 1 berarti 3. Jadi perbesarannya yang dihasilkan, perbesaran sudutnya adalah 3 kali dari ukuran benda yang sedang diamati. Nah, ini adalah untuk penyelesaian yang pertama A. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B-nya. Perbesaran yang dihasilkan oleh loop pada saat mata tidak berakomodasi. Cukup menggunakan rumus gamma sama dengan PP per F. Ya. PP-nya 25, F-nya 12,5, maka 25 bagi 12,5 sama dengan 2 kali. Jadi perbesaran sudut atau angular loop mata tak berakomodasi adalah 2 kali dari ukuran benda yang diamati. Dan kemudian yang C adalah perbesaran mata, perbesaran pada waktu mata melakukan akomodasi maksimum pada jarak 50 cm. Jadi bayangannya terbentuk pada jarak 50 cm dari lensa loop yang digunakan. Dapat dituliskan S aksennya sama dengan min 50 cm. Dengan setelah diketahui S aksennya sudah sama dengan min 50 cm dengan menggunakan perumusan optika geometri seper S plus seper S aksen sama dengan seper F, maka seper S ditambah 1 per min 50 S aksennya sama dengan seper 12,5, sehingga S seper S sama dengan 1 per 12,5 plus 1 per 50 sama dengan 4 per 50 plus 1 per 50 adalah 5 per 50, sehingga S sama dengan 50 dibagi 5, hasilnya adalah 10 cm. Jadi S-nya jarak bendanya di mana diletakkan, yaitu berada pada jarak 10 cm, maka perbesarannya adalah PP per S, atau perbesaran bayangan. Sebenarnya rumusnya adalah jarak bayangan dibagi jarak bendanya. Jarak bayangannya adalah 25, jarak bendanya 10, hasilnya adalah 2,5 kali, sehingga perbesaran sudut angular loop untuk mata berakomodasi pada jarak 50 cm adalah 2,5 kali dari ukuran benda yang diamati. Ini adalah penyelesaian untuk soal yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Seorang tukang arloji sedang menggunakan loop dengan berakomodasi untuk memperbaiki arlojinya. Jika tukang arloji memiliki titik dekat mata 50 cm dan jika loop menghasilkan perbesaran 5 kali, maka tentukan A kekuatan loop tersebut dan B adalah perbesaran sudutnya jika mata tidak berakomodasi. Oke, kita selesaikan untuk nomor 2 ini dengan menuliskan yang diketahui. PP-nya adalah 50 cm, gamanya 5 kali. Dan yang pertama kita cari adalah yang A adalah kekuatan loop yang dilambangkan dengan P. Sebelumnya dengan menggunakan perumusan perbesaran dengan mata akomodasi ini adalah PP per F plus 1, maka kita dapatkan S 5 sama dengan 50 per F plus 1. Kita peroleh fokus daripada loop yang digunakan adalah 12,5 cm. Dan setelah didapatkan nilai F-nya adalah 12,5 cm, maka untuk mencari kekuatan loop tersebut dari rumus P sama dengan seper F. Nah, F-nya harus dalam satuan meter, maka untuk menjadikan cm sama cm bisa dijadikan perumusannya P sama dengan 100 per F, yaitu 100 per 12,5 sama dengan 8 diohm
dioptri. Jadi kekuatan loop sebesar 8 dioptri. Dan kemudian yang B, perbesaran sudutnya jika mata tidak berakomodasi, berarti gamma sama dengan PP per F. PP-nya adalah 50, F-nya adalah 12,5, jadi 50 dibagi 12,5 sama dengan 4 kali. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal nomor 2 dan dapat disimpulkan untuk perbesaran sudutnya jika mata tidak berakomodasi adalah 4 kali. Dan kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian pada kartu suara dengan menggunakan loop yang berkekuatan 10 dioptri. Jika petugas tersebut titik dekat matanya adalah 30 cm dan menginginkan menghasilkan perbesaran angular maksimum, maka hitung jarak kartu suara harus diletakkan terhadap loop. Dari soal tersebut dapat dituliskan yang diketahui PP sama dengan 30 cm, P sama dengan 10 dioptri, gamma sama dengan PP per F plus 1 sebagai perumusan perbesaran, maka P sama dengan 100 per F dalam satuan cm, F-nya didapatkan P-nya 10 sama dengan 100 per F, maka F sama dengan 100 per 10 sama dengan 10 cm. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan gamma tadi sama dengan PP per F plus 2, maka sama dengan 30 dibagi 10 ditambah 1, hasilnya adalah 4 kali. Dan perlu kita ingat bahwa perbesaran lensa itu rumusnya dasarnya adalah jarak bayangan dibagi jarak benda di mana benda tersebut berada. Dengan demikian maka perbesaran bisa dirumuskan S aksen per S. Maka S sama dengan PP per gamma, S aksennya adalah sama dengan PP, punktum proksimumnya, maka S sama dengan 30 per 4, hasilnya adalah 7,5 cm. Jadi kartu suara tersebut harus diletakkan sejauh 7,5 cm di depan loop. Demikian pembahasan tentang alat optik yang dinamakan dengan loop atau kaca pembesar untuk fisika SMA kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.